Nah, kita akan mulai langsung dari nama produk. Untuk ketentuannya di sini dicantumkan cuma begini aja. S itu spider, W itu swan, M Mona Lisa, dan juga D Dwipa. Artinya gini, dari kode yang ada di sini, kita diminta menganalisa tanpa adanya embel-embel yang membagi kode produknya. Nah, kalau kita ngelihat dari kode produknya, kayaknya jelas ya. Kenapa saya bilang jelas? Karena di depan ini udah kelihatan banget tuh kodenya. S, D, S, M, M, W, S, D, D, W, W, S. Ya kan? Sama dengan pembagian kode yang ini kan? Ya, karena udah ketahuan nih, berarti nanti kita akan menggunakan salah satu rumusnya adalah left. Kenapa Pak left? Iya, karena S itu di ujung kiri kan? Nah, kita ambil teksnya, kemudian langsung enter. Kok langsung enter Pak, nggak pakai koma 1? Boleh, mau pakai koma 1 juga boleh. Kenapa saya abaikan? Karena begini, dalam rumus Excel itu, kita boleh memilih apakah mau menggunakan atau mengabaikan ketika kita ketemu dengan simbol buka tutup kurung kurawal seperti di 6 charts ini. Dan ini berlaku untuk semua rumus ya, tidak hanya rumus left dan juga right di string. Oke? Tapi kalau misalnya kalian merasa, aduh Pak saya bingung kalau misalnya harus mengabaikan itu, saya pakai aja boleh. Pakai boleh, jawabannya juga sama, nggak ada masalah. Ya? Oke, kita udah berhasil mengekstrak satu karakter sebelah kiri dan sudah sama dengan petunjuk soal tadi nama produknya kan? Nah, ketika udah sama kita ekstrak datanya atau kodenya, ya tinggal kita berikan keterangan aja. Kalau ketemu dengan S, nanti jawabannya spider. Ketemu dengan W, swan. Ketemu dengan M, Mona Lisa. Dan ketemu dengan D itu adalah Dwipa. Nah, berarti kita tinggal memasukkan aja rumus if di depan. Lalu kita kasih keterangan. Jika satu karakter sebelah kiri dari sel B4 yang memuat kode produk lengkap tadi itu adalah apa yang pertama tadi? S. Ya udah kita masukkan tanda petik S, tanda petik, maka tanda petik apa? Spider. Ya kan? Kita sudah memberikan keterangan untuk kode S yang sebelah kiri itu. Kalau kita nanti ketemu ya dengan kodenya, maka nanti jawaban yang muncul adalah spider. Lanjut yang kedua. Ini berarti saya boleh copy aja ya. Boleh copy aja. Tunggu dulu, ini nggak kepotong ya framenya. Saya tampilkan di sini. Kemudian di sini tinggal diganti, berarti habis S adalah W ya. W. Kita ganti dengan apa? Swan. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah M Mona Lisa. Ctrl V lalu diganti di sini dengan M menjadi Mona Lisa ya. Mona Lisa. Untuk yang terakhir, karena ini dia bertingkat, kita nggak usah lagi ngulangi if left-nya. Misalnya begini, kalau normalnya kan seperti ini. Kita masukkan D itu menjadi Dwipa gitu kan. D itu menjadi Dwipa. Tapi karena dalam if bertingkat dikenal value if false, artinya selain dari yang kita uji tadi udah pasti jawabannya adalah Dwipa, maka kita nggak usah ngambil yang ini. Jadi yang if left B4,1 sama dengan tanda petik D tanda petik itu kita boleh hapus saja seperti ini. Nah, nanti menyisakan Dwipa doang. Maksudnya begini, kalau saya baca dari awal ya, jika satu karakter sebelah kiri dari sel B4 yang memuat kode lengkap produk tadi adalah S atau ketemu dengan huruf S, maka kita akan munculin jawabannya adalah spider di kolom nama produk. Jika satu karakter sebelah kiri dari sel B4 adalah W, maka swan munculnya. Jika satu karakter sebelah kiri dari sel produk tadi itu adalah M, maka munculnya Mona Lisa. Selain dari ketiga tadi, karena cuma ada 4 aja model dari nama produknya, maka udah pasti akan kebaca sebagai Dwipa. Ya, enter. Nanti dia bakal muncul tuh. Dia bakal terkonversi sendiri ketika nanti ketemu dengan S di ujung kiri, ya spider. Ketemu dengan D Dwipa, ketemu dengan M Mona Lisa, kemudian yang terakhir ketemu dengan D itu adalah Dwipa. Bisa ya?
Saya bakal kasih tahu alternatif kedua atau rumus lain yang sedikit lebih pendek dibandingkan rumus if. Kalau kita lihat nih if-nya agak sedikit panjang, kenapa? Karena dia harus mengulangi if, ya kan? Nah, ada nggak yang lebih singkat dari ini, Pak? Ada. Coba perhatikan ya. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah pada tahu. Rumusnya adalah switch. Oke. Expression ini kalau kita mau samakan dengan di logika, itu disebut dengan logical test. Jadi, sel yang menjadi acuan kita. Dalam hal ini adalah sel sebelah kiri yang S tadi ya. Jadi kita ekstrak dulu pakai fungsi left sama, lalu kita klik teksnya, kemudian balas kurung. Nah, sekarang tinggal kita jelaskan dari expression yang sudah kita ambil tadi, satu karakter sebelah kiri, kita mau tampilkan value apa, nilai apa. Jadi berbeda dengan di if bertingkat. Kalau if bertingkat kan dia pakai sama dengan tanda petik S gitu kan. Kalau di switch nggak boleh pakai sama dengan, tapi dia pakai tanda penghubung atau separator rumus yang ada di keterangan rumusnya. Jadi setelah expression itu kan tanda baca koma ya, saya masukkannya koma. Tapi kalau di komputer kalian munculnya adalah titik koma ya kalian harus pakai titik koma. Begitu ya. Oke. Value-nya berarti adalah S, tanda petik, kemudian resultnya, hasilnya adalah apa kalau tadi S? Spider kan? Spider. Nah, begini. Cara bacanya seperti ini. Saya menggunakan cara baca logika aja biar mudah nyangkutnya ya. Jika satu karakter sebelah kiri dari kode produk ini adalah S, nanti kalau dia ketemu dengan S di kode lengkap itu, maka dia bakal menampilkan jawaban spider. Paham ya? Nah, yang lebih superior dari rumus ini adalah dia nggak perlu lagi mengulangi switch left. Tapi gimana Pak? Ya dia cuman langsung begini aja. Habis S spider kan ada W swan ya. Langsung aja kita W di sini tanda petik W, tanda petik swan. Kok swan ya. Nah, lanjut lagi habis itu adalah tanda petik M Mona Lisa. Mona Lisa, dan yang terakhir adalah Dwipa. Nah, ini juga sekaligus mengambil keunggulan yang dimiliki oleh if bertingkat, yang mana if bertingkat tadi kan ada namanya value if false. Artinya selain dari Spider, Swan, dan Mona Lisa udah pasti Dwipa kan. Switch juga demikian. Jadi dia double kill ya. Kalau di ML itu Mobile Legend double kill dia. Kill pertama adalah dia nggak usah lagi ngulangi rumus switch. Kill kedua dia udah nggak usah ngulangi lagi leftnya. Kill ketiga dia mengambil juga keunggulan value if false tadi. Jadi nggak usah lagi memasukkan kode D sama dengan Dwipa, nggak perlu. Bukan double kill lagi ya, triple kill. Nah, enter, lalu kita duplikasi ke bawah, nanti dia bakal muncul. Pendek mana? If bertingkat atau switch? Kita lanjut lagi ke tanggal kirim. Petunjuknya singkat saja, hanya menyebutkan begini. Karakter kelima sebanyak 2 karakter ditambah Oktober. Karakter kelima ya, coba lihat. Berarti kita hitung dari ujung. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 2. Sebanyak 2 karakter berarti 2 dan 7. Begitu cara hitungnya. Jadi yang kita ambil nanti adalah 27. Kalau yang di bawah sini 21, ya kan? Yang di sini 11, di sini 13, ya kan? 15, 29, 29, 29, 26, 23, 26, 22. Paham? Yang betul adalah mid. Oke, kita ekstrak dulu satu-satu ya. Ambil dulu midnya di teks ini. Kemudian koma, star 6 itu adalah ada pada hitungan keberapa gitu maksudnya. Jadi kita ngambil 27 itu kalau kita hitung dari awal sampai ke karakter pertama dari 27 itu, dia terletak pada hitungan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka 2. Berhenti di angka 2 perhitungannya. Jadi dia berada pada hitungan kelima sebanyak 2 karakter. Jadi 2
dan 7 itu kan 2 angka kan? Atau bahasa lainnya 2 karakter. Paham? Nah, ini kita samakan dulu biar kalian paham ya gimana cara ngekstraknya. Nah, tadi kita udah berhasil mengikuti petunjuk rumus untuk 2 karakter bagian tengah tadi sudah kita ambil semua tuh angka-angkanya. Tapi di soal tadi kita diminta untuk menambahkan dengan kata Oktober. Jadi selain kita mengekstrak 2 karakter tengah tadi, kita juga diminta menambahkan keterangan lagi di belakang angka tersebut, yaitu yaitu kata Oktober. Jadi gimana Pak? Ya udah tinggal kalian tambahkan aja di belakang. Pakai ampersand ya. Di sini pakai n%. N% itu simbol dan. Lalu kalian pakai tanda petik, kemudian spasi Oktober. Buat apa Pak spasi? Biar nanti antara angka yang kita ekstrak dengan kata Oktober itu ada spasinya biar rapi. Ya, ketika di enter nanti dia bisa muncul kayak begini. Double klik. Oktober ya, 27 Oktober, 21 Oktober dan seterusnya Kita lanjut lagi ke kolom batas kirim. Untuk batas kirim, karakter ketiga sebanyak 2 karakter ditambah 20 hari Oktober. Nah, coba lihat nih petunjuknya. Mirip-mirip ya dengan petunjuk tanggal kirim tadi, hanya saja ini ada penambahan lagi 20 harinya. Kalau tadi kan dia cuman Oktober doang ya. Nah, kalau sekarang dia ada 20 harinya. Berarti rumusnya itu sama dengan yang tadi, hanya saja posisi karakternya yang berbeda. Kalau tadi karakter kelima, sekarang karakter ketiga ya. Berarti kita hitung tuh di sini kalau karakter ketiga. Yang mana tuh? Yang 1, 2, 3, yang 0 ya. 0 dan 1. 2 karakter kan? Tadi katanya karakter ketiga sebanyak 2 karakter. Betul, berarti yang ini 0 dan 1. Ini 02, 01, 01, 03, 02 dan seterusnya. Itu yang kita mau ekstrak nanti. Lalu hasil ekstraknya kita tambah dengan 20 Oktober. Paham? Paham ya? Oke, kalau begitu kita langsung lanjut melakukan penginputan rumus. Batas kirim berarti kita masukkan sama dengan mid. Kemudian ambil teksnya. Lalu koma, star 6 itu kita hitung dari awal kode produk ini sampai ke kode yang mau kita ambil tadi. Yang kita mau ambil kan 01 tuh. Jadi kalau kita hitung dari S sampai ke 0 itu kan dia hitungan ketiga. Koma 2 ya, sebanyak 2 karakter. 0 dan 1. Nah, ini dulu. Ini dulu kita tampilkan ya, biar kalian paham pelan-pelan. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengekstrak karakter tengah sesuai dengan petunjuk yang diminta. Tinggal kita menambahkan 20 Oktober. Ya udah tinggal tambah aja. Tambah 20 ampersand tanda petik spasi Oktober kayak tadi. Tanda petik. Ya. Jadi kegunaan dari plus 20 ini adalah untuk bisa menjumlahkan dengan angka 01-nya biar dia jadi 21 gitu maksudnya. Paham? Sehingga nanti jawabannya bukan 20 Oktober ya, tetapi 20 ditambah 1. Nah, coba kita enter dulu. 20, nah 21 ya, karena kan kita tambahkan dengan 20 ya. Ini kan 20 nih. Ditambah dengan 01 di sini ya kan? 20 tambah 01 sama dengan 21. Di sini 20 tambah 02, 22. Ini 21, 21, 23, 22, 22 betul ya, 25, 26, 21, 22, 22. Betul. Paham kira-kira maksudnya? Oke, yang berikutnya adalah status jual. Nah, untuk status jual kalian boleh perhatikan di sini. Petunjuknya simple banget nih. Dia itu cuma nyebutin kayak gini, guys. Coba kalian lihat nih. Status jual itu sama dengan 2 itu adalah kredit dan 1 tunai. Kayaknya simple banget soalnya ya. Kita tinggal mengambil nanti kode yang memuat 2 dan 1. Coba kita lihat. 2 dan 1 di mana nih, guys? 2 dan 1. Karena di soal itu tidak menunjukkan angka 2 dan 1 ini letaknya ada pada karakter keberapa, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kita yang menganalisa sendiri dari kode ini, kode lengkap yang S012742B2, 1 dan 2 itu di mana? Kalau saya ngelihat sih kayaknya di ujung sini deh. 2, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1 kan? Ya enggak? Enggak ada angka lain kan? Cuma ada dua angka. Angka 1 sama angka 2 doang. Nah, kalau dia kodenya di ujung kanan, pakai rumus apa? Kita ambil pakai write dulu, ya kan? Lalu klik teksnya enter gitu kan? Jadi tujuannya adalah untuk bisa mengekstrak data sebelah kanan. Sekarang tinggal kita gunakan fungsi logika untuk menghubungkan dengan kode yang kita munculkan tadi. Nih, pakai if aja, tambahin di depan sini ya. If jika satu karakter sebelah kanan adalah tanda petik 2 tanda petik maka tunai. Ya kan? Pasti ada yang nanya, "Pak, kok pakai tanda petik sih, Pak? Kan 2 itu adalah angka." Ya betul, 2 itu adalah angka kalau dia berdiri sendiri. Tetapi apabila dia bergabung dalam kode yang di dalamnya ada huruf dan juga simbol, statusnya udah berubah menjadi teks. Sehingga kalau teks dalam fungsi logika, kita wajib memberikan simbol buka petik. Buka dan tutup petik. Ya, yang tanda petik ini kita buka dulu, kemudian ujungnya tanda petik. Ini juga berlaku untuk yang teks beneran ya, kayak tunai ini kan udah jelas banget teks ya. Jadi kita pakainya tanda petik. Kecuali dalam kode produk ini semuanya angka, ya udah kita nggak usah pakai tanda petik. Gitu maksudnya ya, perlu dipahami. Nah, status jual ini karena kodenya cuma ada 2, selain 2 ya udah pasti 1 gitu kan. 2 itu kredit ya, sorry, kebalik. 2 itu kredit. 2 kredit. Nah, ini ya status jual 2 sama dengan kredit dan 1 sama dengan tunai. Nah, berarti untuk tunainya nggak usah kita ulangi lagi if write-nya. Langsung aja koma, tunai kan? Ya kan? Ya. Jadi kalau mau dibaca begini, jika satu karakter sebelah kanannya adalah 2, maka kredit tuh status jualnya. Selain itu, tunai, ya kan? Jelas ya, selain dari angka 2 yang sebelah kanan kan pasti bakal ketemu dengan angka 1 ya, karena cuma 2 angka doang tuh di kodenya. Lalu di enter deh. Tuh, dia bakal mengonversi lagi tuh. Kalau 2 ujung kanannya berarti kredit, kalau 1 tunai ya. Ini kredit, ini tunai, kredit, tunai, 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 kredit. Nah, gitu ya. Bisa kira-kira? Oke, kita lanjut lagi di rumus kedua ini. Rumus kedua mirip-mirip aja, nggak terlalu berbeda signifikan dengan rumus if tadi. Hanya saja nanti ini akan sangat terasa kalau jumlah logikanya itu udah lebih dari 2. Kalau ini kita ambil ekspresinya sama kayak tadi ya, lewat write, ambil di sini, kemudian balas kurung, koma, yang pertama adalah 2, ya, 2. Maka dia adalah kredit. Selain itu adalah tunai. Sama kan? Ya sama aja dengan rumus if tadi. Kenapa nggak ada perbedaan yang signifikan? Ya karena jumlahnya cuma ada 2. Lanjut lagi yang negara tujuan. Nah, negara tujuan ini simple banget nih guys. Pelit amat petunjuk soalnya ya. Tabel acuan. Oh, berarti kita disuruh nganalisa dari tabel acuan gitu maksudnya mungkin ya. Negara tujuan itu tabel acuan maksudnya di sini berarti. Oh, ini rupanya. Ini ada 3 tabel ini guys. Waduh. Coba pelan-pelan ya. Saya ngajak kalian latihan analisa. Karena biasanya model-model begini, ini yang menyita cukup banyak waktu kalian ngerjain soal. Ini acuannya yang mana ya? Oh, ini berarti. Saya bantu sedikit. Negara tujuan. Jelas kan? Nih. Kalau dia kodenya P berarti tujuannya Prancis. J Jerman, I Italia, B Belanda. Berarti kita cukup mencari kode PJIB di dalam kode ini. Mana tuh PJIB? PJIB mana guys? Coba lihat. Langsung ketemu saya. B, ya kan? P, I, J. Kelihatan ya? Ketemu ya? Posisi dari kodenya yang nanti kita bakal samakan dengan di tabel bantu. Nah, berarti kalau kodenya di sini kita pakai rumus apa biar ekstraktif datanya jalan? VLOOKUP right, bukan right. Right itu apabila kodenya sudah di ujung kiri, sementara yang kita ambil cuman B doang. 2-nya enggak. Hati-hati ya. Salah pilih rumus, jawabannya salah.
Ini bukan masuk di write loh, karena cuma B doang. Tapi masuknya di meet. Sama dengan meet dulu ya. Ambil tuh teksnya di sini. Koma. Star 6 berarti kita menghitung dari awal kode sampai ke huruf B. Itu ada berapa hitungan tuh? Coba saya geser sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada pada hitungan ke-11, ya kan? Sebanyak 1 karakter. Pak, nggak usah dimasukkan satunya Pak, kan kalau 1 karakter itu opsional. Hei, jangan asal hantam rata. 6 chars dalam fungsi string tidak semuanya opsional, ada yang wajib. Nanti opsional kalau 6 chartsnya itu ada buka kurung tutup kurung siku. Sementara di sini tidak ada buka kurung tutup kurung sikunya. Berarti rumusnya wajib. Hati-hati ya. Enter. Lalu duplikasi ke bawah. Muncul. Ya kan? Berikutnya kita tinggal baca tabel. Karena sudah ada acuannya yang sama kita gunakan. Di sini BPIJ, di sini juga begitu ya. BPIJ ada semua kan? Pakai rumus apa? Salah satu rumus yang bisa kita gunakan adalah VLOOKUP, boleh. Rumus sejuta umat ya. Kita langsung ke ujung, koma, ambil table array-nya di sebelah. Klik tabel acuan. Kita blok isinya. Lalu kunci dengan F4, koma, kolom keberapa tujuan nih? Kode negara pertama, tujuan kedua. Koma 0 ya, karena dia eksak. Enter, lalu duplikasi ke bawah. Jadi kalau ketemu dengan B Belanda, ketemu dengan P Prancis, ketemu dengan I Italia, J Jerman, P Prancis, J Jerman, I Italia. Tapi harus dibuat namanya kan Kak tabel acuan? Nggak mesti. Tapi kalau misalnya kalian mau buat, silakan juga. Misalnya nih, saya kepengen bikinkan nama. Boleh juga. Biar apa? Biar nggak capek manggil Pak. Boleh nggak kita bikin nama? Boleh. Misalnya ya. Tadi kan kita ngambil referensi yang ini. Untuk table array. Jadi supaya nggak bolak-balik sheet, kita mau bikinkan nama. Boleh, blok dulu. Lalu klik kanan, pilih divine name. Kasih nama misalnya adalah tujuan misal. Tujuan. Atau tabel aja deh, tabel. Penamaan bebas ya, terserah. Nah, tabel ini nanti akan mewakili kalian nggak usah lagi ngeblok ke sheet sebelah. Cukup ketik tabel, itu sama dengan kalian ngeblok ke sini. Plus dia sudah ngunci juga ya, sudah ada absolute reference-nya $. Kita enter. Nah, sekarang kita coba terapkan di sini. Jadi pada saat kita mau masukkan table array, tinggal ketik tabel. Tuh muncul tabel kan? Aktifkan, lalu enter. Hasilnya sama gitu ya. Hasilnya nanti bakal sama dengan ketika kalian membaca tadi di sebelah. Ini tabel ya, saya aktifkan, lalu saya enter. Saya duplikasi ke bawah, nggak ada perbedaan hasil. Kenapa? Karena ya hanya mewakili saja. Artinya penamaan yang kita berikan tadi untuk memudahkan kita biar nggak bolak-balik. Oke, kita lanjut lagi ya ke kolom berikutnya. Jumlah kirim. Ya Allah, ini soal pelit amat ya. Coba kamu baca guys soalnya guys. Coba kita analisa tadi. Pelan-pelan, kayaknya di kode deh. Tadi ini kan sudah ya, S tadi sudah kita pakai, ya kan? 01 tadi sudah kita pakai. 27 tadi udah kita pakai. B udah, 2 udah. Ini 42, 43, 45, 41, 43 belum kita pakai kan? Belum kita pakai tadi kan? Dari awal kita kerjain soal sampai sekarang kita belum pakai ini ya. 42, 43, 45, 41, 43, 12, 20, 43, 45, 42, 10, 13. Ya kan? Nah, berarti ini adalah jumlah kirimnya. Ekstrak jumlah kirimnya pakai fungsi apa? Meet ya. Meet. Lalu kita klik teksnya, koma. Star 6-nya kita hitung dari awal ya. Dari S sampai ke angka 4. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan ke-8 sebanyak 2 karakter 4 dan 2. Enter dulu. Nah, dapat jumlah kirimnya 4, 2. Cuman nanti kayaknya jumlah kirim ini bakal kita pakai untuk perhitungan deh. Coba kita lihat. Harga produk ada kan? Nah, ini ada harga produk. Ada juga biaya kirim, potongan pajak, total harga. Nah, kemungkinan nanti bakal kepake di perhitungan total harganya. Dia dikalikan dengan jumlah kirimnya. Karena ini dia formatnya teks, kita cuman ekstrak doang datanya. Kita mesti mengonversi teks 42 ini menjadi value, menjadi nilai. Pakai rumus apa? Value.
lalu enter. Udah, dia berubah. Harga produk ditentukan dari status jual, di mana status jual sama dengan tunai, maka diisi tabel acuan yang berasal dari harga tunai. Atau jika status jualnya kredit, maka diisi dengan menggunakan tabel acuan yang berasal dari harga kredit. Waduh. Ini tabelnya satu ya. Kalau dia tunai ngambilnya dari tabel ini ya. Dari tabel harga tunai satu. Yang kedua, jika statusnya jual kredit, jika status jualnya kredit, maka diisi dengan menggunakan tabel acuan yang berasal dari harga kredit. Oh ini. Berarti kita punya dua tabel bantu sekaligus yang kita baca dalam satu soal. Oke, saya bikin nama dulu kali ya. Agak rempong kayaknya kalau nanti mau bolak-balik sheet gitu. Saya kasih nama dulu pertama. Kita mulai dari harga kredit dulu. Saya kasih nama ya. Di sini saya kasih nama, klik kanan. Apa bagus namanya ya? Karena saya mau pakai rumus XLOOKUP biar nggak terlalu panjang. Kalau VLOOKUP kayaknya masih butuh tambahan rumus. Kalau index match cukup panjang. XLOOKUP aja deh yang paling pendek ya. Saya kasih nama di sini, apa bagus namanya? Produk aja kali ya. Namanya adalah produk kredit. Produk kredit. Jadi ini DSWM ini maksudnya adalah Dwipa, Spider, Swan, sama Mona Lisa. Yang nama produk tadi yang di depan. Cuman kan dia dikonversi menjadi kodenya aja gitu dalam tabel. Jadi nanti kalau dia kode negara P, kemudian dia Dwipa, berarti harganya 715. Kalau dia kode negara J, misalnya dia Swan gitu ya, Swan kode negaranya J, berarti 1.027.000 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, saya kasih nama produk kredit. Nanti kalian boleh kasih nama bebas, terserah nama apa saja yang memudahkan kalian mengidentifikasi bahwa yang di blok itu cuman satu judulnya saja, satu barisnya aja. Ya, yaitu D, S, W, dan M. Oke, saya enter. Ini ya areanya ya. Jangan lupa areanya yang warna hijau nih, melingkar. Oke, yang kedua. Yang kedua kita kasih nama untuk area apa bagus ya? Area berikutnya kita kasih nama yang ini, kode negara ini. Kita kasih nama apa bagus ya? Negara karena ada dua negara, di atas juga ada negara. Oh, negara kredit. Negara kredit ya. Kredit. Oke. Jadi yang saya blok itu adalah ini ya. Isi dari kode negara. Kalau yang tadi adalah isi kode produk yang DSWM, sekarang isi dari kode negara PJIB. Saya kasih nama negara underscore kredit. Ya. Jangan lupa di screenshot biar nggak lupa. Lalu oke. Oke. Habis itu kita lanjut lagi. Yang berikutnya kita kasih nama untuk tarifnya. Tarifnya namanya apa bagus ya? Karena nanti dari dua referensi yang kita gunakan dalam rumus XLOOKUP, baik itu dia kode produk maupun kode negara, nanti bakal ketemu di sini return array-nya. Ketemu dengan jawabannya nanti, dia mengklasifikasi sendiri berapa tarifnya berdasarkan kode produk dan juga kode negaranya sekaligus. Namanya mungkin harga kredit kali ya. Harga underscore kredit. Oke. Ya. Harga underscore kredit. Ingat ya, namanya harga underscore kredit. Tadi namanya di sini ya. Lanjut, yang di atas juga begitu. Kita samakan. Untuk blocking areanya sama di sini dulu. Yang tunai sekarang ya. Kita klik kanan. Yang di DS, saya ulangi lagi, DSWM di blok. Kemudian klik kanan, pilih divine name. Lalu di sini kita kasih nama, kalau tadi produk kredit, sekarang produk tunai ya. Produk underscore tunai. Oke. Nah ini areanya DSWM. Screenshot biar nggak lupa. Enter. Nah habis itu kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah kode negara tunainya. Sama kayak tadi. Blok yang PJIB. Klik kanan. Divine name lagi. Pilih yang kasih nama negara tunai. Negara underscore tunai. Oke. Nah sudah. Berikutnya return array-nya, jawabannya yang mewakili tarifnya. Kita blok semuanya, klik kanan, define klik kanan, kita blok ya, klik kanan, kemudian divine name, kasih nama dia harga tunai, harga underscore tunai. Oke. Nah sudah selesai ya.
Selesai ya penamaannya. Jadi ada berapa penamaan tadi kita buat? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 penamaan ya, ingat ya. Ingat 6 penamaan yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita coba susun di soal. Oke, kita gaskan. Nanti kita ngambil acuan tetap dari kode ya. Kenapa? Karena nanti kode ini yang akan menentukan ininya ya. Ada SDSWM. Ini, kita masih akan mengambil ini yang kode SDSMW. Kenapa? Karena acuannya di sini begitu juga ya, pakai DSWM. Begitupun nanti kita ngambil kode yang tengah, yaitu kode BPIJB. Ini BPIJPJ. Kita ngambil itu juga karena di tabel itu ada penggunaan kode negara PJIB. Ya. Agak rumit sedikit, tapi sedikit aja rumitnya. Insya Allah gampangnya banyak. Kita pakai rumus if dulu untuk mengklasifikasi. Kita mulai dari apa dulu? Tunai dulu apa kredit dulu? Kredit dulu aja ya. Jika status jualnya, berarti kita klik status jualnya dulu di sini yang memuat sel kreditnya. Habis itu kasih keterangan. Jika status jualnya sama dengan tanda petik kredit. Jika status jualnya adalah kredit, maka kita akan menggunakan rumus XLOOKUP, gitu kan? Yang mengambil acuan satu karakter sebelah kiri. Karena kita mau ngambil yang ini loh guys, yang S. Sebanyak 1 karakter. Karena cuma 1 karakter, kita nggak usah masukkan 1 juga nggak apa-apa. Langsung balas kurung boleh. Ya. Maka lookup array-nya itu juga harus kode. Nah, kode tadi di sebelah yang kode SDSM untuk tabel kredit itu namanya apa? Untuk kolom bukan kolom, untuk baris yang berisi huruf SDMW. Apa tadi namanya? Coba bantu saya ingatkan. Namanya tadi apa? Karena tadi kita mengambil lookup value-nya itu adalah kode, maka lookup array-nya juga harus kode ya. Apa namanya tadi? Produk kredit. Nah, betul ini Kakak Karamel, berarti nyimak. Namanya adalah produk kredit. Nah, ini sudah muncul produk kredit. Ya. Bukan negara. Kalau negara nanti kode yang BPIJP. BPIJ. Itu yang negara. Kalau yang SDSMW ini dia kode produk. Atau tadi saya kasih nama produk kredit, ya. Oke, lanjut koma. Yang berikutnya adalah karena kita punya 2 acuan, bukan hanya acuan kode produk, tetapi ada juga acuan untuk kode yang BPJ, yang kode negara itu, maka kita tambahkan lagi rumus XLOOKUP di bawah sini. Ya, XLOOKUP pakai mid. Kenapa mid, Pak? Karena kode yang mau kita ekstrak itu letaknya ada di tengah, yang B ini loh. Hitungan keberapa tadi B itu? Hitungan ke-11 ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hitungan ke-11 sebanyak 1 karakter. Gitu ya. Dan dia berkorelasi dengan kolom kode negara di tabel kredit yang namanya adalah, ayo, negara kredit kan? Negara kredit tadi namanya. Oke? Maka kita akan lanjut dengan tabel return array-nya. Tadi di tabel yang ketiga yang kita blok, pertama kan kita blok yang produk kredit secara horizontal. Kita blok lagi secara vertikal yang negara kredit, yang BPIJB. Kemudian yang tarifnya yang banyak-banyak itu, yang 700-an, berapa ratus gitu, yang tengah-tengah, itu kita kasih nama kredit kan kalau nggak salah ya, harga kredit ya. Harga kredit ya. Ya, kakak GSN nyimak berarti, mantap. Tadi kita kasih nama harga kredit, jadi kita masukkan sebagai apa? Sebagai return array-nya atau sebagai tabel jawaban angkanya. Karena kan kita mencari harga produk kan? Ya, oke mantap. Lanjut. Di sini sebenarnya bisa langsung kita balas kurung. Kalau misalnya kita pengen mengabaikan if not found-nya, yang ini ya, karena kan di sini ada if not found, ada match mode, ada search mode-nya. Cuman pada tabel tadi itu kan tabel yang berupa rentang gitu, nilainya tercantum. Tapi nanti habis ini saya bakal jelaskan kalau memang
dengan rumus yang simple, jawabannya tidak tepat atau ada yang kurang tepat, nanti kita tambahkan di bagian sini ya. Saya coba skip dulu. Kita langsung balas kurung seperti ini, lanjut koma, ada namanya rumus if ya, yang perlu kita masukkan untuk bisa mengganti dari peran if-nya. Artinya, selain dari pembacaan tabel tadi, ya, ini selain dari kredit tadi itu kan pasti dia jawabannya adalah 0 ya, atau dia tidak diberikan jawaban. Nah, kita boleh kasih masuk angka 0. Sorry, nggak usah pakai begini deh, nanti aja. Nanti khawatirnya kalian malah tambah bingung lagi. Kita yang simple dulu ya. Nanti kalau yang simpelnya ini nggak bisa, baru kita ralat sedikit, kita tambahkan rumusnya. Ya, kita langsung ke kategori kedua yang apa ini? Habis kredit tadi tunai ya. Karena kan cuma ada 2 ya. Nah, untuk yang tunainya berarti boleh langsung begini ya. Kita nggak usah if left sama dengan tunai lagi. Langsung aja ke XLOOKUP. Untuk kategori kedua, XLOOKUP kita ambil fungsi left yang di kiri, yang ini. Satu karakter sebelah kiri, balas kurung. Ini pengulangan seperti yang di atas ya. Kemudian kita masukkan nama produknya adalah, kalau tadi yang di atas ini namanya produk kredit, sekarang namanya produk tunai. Produk tunai itu muncul di bawah ya, kita aktifkan. Oke. Kemudian return array-nya itu adalah tabel, cuman karena acuannya itu ada 2, kita mesti tambahkan lagi XLOOKUP mid untuk mengambil karakter sama seperti yang di atas ini, yang BPIJP-nya ya. Kita klik, kemudian koma 11,1, lalu kita masukkan return array-nya itu adalah harga tunai. Benar ya, harga tunai namanya kan. Kalau tadi yang pertama harga kredit, sekarang harga tunai. Nah, sudah cukup sampai di sini saja. Cukup. Kita coba yang simpelnya dulu. Kalau memang yang simpel ini nanti ada yang kurang tepat jawabannya atau agak sedikit meleset dari tabel yang kita baca di sebelah, maka kita boleh mengcustomnya atau menambahkan bagian-bagian yang dibutuhkan dalam rumus XLOOKUP. Kita enter dulu. Nah, berarti benar. Ada bagian argumen yang belum lengkap kita cantumkan. Argumennya apa? Coba kita cek dulu ya guys ya, pelan-pelan. Argumennya ini kalau kita ngeliat pelan-pelan ya. Oh, ada logical test muncul di sini guys. Coba lihat. Lihat guys. Oh iya, bener ya. Ini nih. Harusnya tadi jangan langsung harga ya. Ini lookup array-nya dulu. Jadi mulai dari XLOOKUP mid tadi kan kita ngambilnya adalah kode tengah tuh, yang BPIJP. Nah, berarti nanti di sini harus lookup array-nya juga harus kode negara. Nah, betul. Kode negara dulu ya. Tadi namanya adalah negara tunai kayaknya ya. Nah, negara tunai, kemudian betul ketinggalan yang ini. Return array-nya adalah harga tunai. Oke, kita coba dulu ya. Testing. Oke. Muncul jawabannya, kita duplikasi. Nah, ini yang saya bilang tadi, guys. Ada bagian yang false. Sebelum kita ke false, kita cek dulu yang muncul apakah sudah sesuai dengan referensi tabel. Di sini 949 itu bersumber dari kredit ya. Kredit tujuan apa ini? Kredit B ya. Kredit BS, SB. Kredit SB. Nah, oke, kredit SB coba. Kredit SB 949, betul. Yang mana lagi? Kredit yang DP, kredit DP 715, bener nggak? Oke, betul. Yang ini lagi, saya coba cek yang benarnya dulu ya. Nanti yang false-nya sebentar kita rapikan. Yang MJ, kredit MJ 1118. Betul. Kemudian yang false ini tunai semua guys. Tunai semua yang false. Nih, coba lihat. Ya, tunai itu false semua. Berarti yang benar ini cuman yang kreditnya aja. Berarti kita mesti menyempurnakan pada bagian rumus XLOOKUP-nya biar nanti dia bisa sama persis ya. Pada bagian ini guys, coba. Karena di bagian ujung rumus tadi sebelum kita berpindah
ke rumus XLOOKUP yang kedua, di sini kan ada ini ya, namanya if not found, match mode, ada search mode ya, tingkat lanjut dari XLOOKUP yang boleh diabaikan, boleh juga kita pakai. Tadi saya memilih mengabaikan dengan harapan rumus simpelnya bisa langsung selesai, tapi ternyata enggak. Sehingga yang opsional ini sekarang menjadi wajib kita pakai. Ya, if not found ini nggak perlu kita pakai, jadi langsung skip aja pakai koma. Nah, match mode-nya yang perlu kita pakai. Match mode itu artinya tipe pencocokan datanya, biar nanti sesuai dengan yang kita baca dan tidak tertukar. Nah, gimana biar nanti sama? Kita pakai exact match yang 0 ya. Habis itu kita langsung balas kurung. Kita coba dulu ya, pelan-pelan ya. Lalu lanjut dengan koma. Di sini juga demikian ya guys. Di ujung sini sebelum kita menyudahi, tambahkan juga match mode-nya 0 ya, baru kita sudahi rumusnya. Lalu kita coba cek ke bawah. Ini juga masih 0. Berarti ada bagian lain yang perlu kita ganti. Mungkin untuk tabel ini dia tidak membaca sebagai tabel. Kok malah keklik sih? Sorry ya. Untuk tabel ini sepertinya tidak menganggap sebagai exact match. Jadi kita coba menggunakan match mode yang lain. Karena kan di sini match mode-nya ada beberapa macam ya. Ada yang exact, ada yang exact match or next smaller item. Ini untuk keadaan di mana nilainya itu berupa data rentang dan nanti kita bakal mengambil nilai yang mendekati ke bawah. Kalau yang Lords ini dia mendekati ke atas. Kalau wildcard ini nanti kita pakai kalau ada wildcard karakternya atau tanda simbol bintangnya. Cuman karena nggak ada tambah simbol bintang kita nggak pakai ya. Berarti antara dua sekarang. Antara kita pakai -1 sebagai next smaller item atau nanti kita ganti dengan next large item. Kita coba dulu yang bagian -1 ya. Apakah bisa sesuai nih dengan pembacaan tabelnya. Ini juga kita ganti jadi -1 ya. Tes dulu. Lalu kita coba cek ya. Belum juga. Berarti ada komponen lain yang perlu kita cek kembali. Mungkin ada yang masih belum tuntas di sini dan harus kita segera tuntaskan. Coba cek. Saya kurangi satu-satu tutup kurungnya ya, nanti bakal ketemu. Ternyata ada rumus if di ujung. Coba lihat. If logical test muncul nggak di layarnya? Jadi kalau kita balas kurung pelan-pelan begini ya. Ini kan saya tadi mengabaikan ya. Saya langsung saja enter, langsung menyempurnakan. Kalau saya balas kurung pertama, balas kurung kedua, ini masih dalam rangkaian XLOOKUP. Balas kurung ketiga, nah baru dia masuk di logical testnya. Artinya gini, di luar dari yang sudah kita ujikan tadi, kan harus ada value if false-nya ya. Harus ada value if false-nya di sini. Jadi kita nanti bisa masukkan koma dan masukkan value if false untuk pengganti nilai lain yang nanti tidak akan terbaca di dalam fungsi logika. Selain kredit dan tunai, apa yang mau kita munculkan juga. Coba ya, kita testing. Karena ada dua kemungkinan yang saya coba analisa di sini satu-satu. Apakah nanti value if false-nya ini kita tempatkan di ketentuan pertama atau di ketentuan terakhir? Bisa saja berubah ya, tergantung situasi dan kondisi. Kita coba dulu yang kedua, yang pertama ini. Kita enter, lalu duplikasi ke bawah. Nah, ternyata hasilnya menampilkan jawaban seperti ini. Tunai dianggap sebagai status jual yang tidak terdaftar dalam logika kita, sehingga dianggap sebagai tidak tersedia produk. Berarti hal ini membuat kita harus melogikalkan lagi tunainya karena dia nggak ngebaca gitu ya. Jadi ketika ketemu dengan tunai, coba kalian perhatikan, ketika ketemu dengan tunai maka semua hasilnya itu akan 0. Coba ya, pelan-pelan ya, belajar santai. Nih, lihat, setiap ketemu dengan tunai maka dia menampilkan jawaban 0, ya kan? Harusnya ketika ketemu dengan tunai kan dia ngambil di sini kan, harusnya. Tetap, karena sudah ada dua tabel kan. Tapi kenapa dia tidak ngambil? Dianggap sebagai tidak ada karena tadi kita tidak melogikalkan. Meskipun sebenarnya tadi kita niatnya pengen mengambil selain dari kredit kan udah pasti masuk di tunai, tapi ternyata nggak kebaca di situ dalam sistemnya. Jadi bagaimana Pak solusinya? Kita tambahkan lagi di sini. Ini saya tutup kurung ya. Kalau ini nggak ada masalah yang bagian sini. Nah, kita tambahkan lagi setelah if yang pertama,
Tadi sampai di mana tadi? Sampai di XLOOKUP mid tadi ya. XLOOKUP left yang pertama, XLOOKUP mid, kemudian harga kredit. Di sini berarti ya. Di sini sebelum kita beralih ke XLOOKUP left yang kedua, maka kita mesti memasukkan rumus if lagi. If left sama kayak di atas ya. Kemudian kita klik status jualnya sama dengan tunai. Untuk apa Pak? Untuk mengganti nolnya tadi menjadi tunai. Masuk dalam klasifikasi tunai, gitu ya. Jika satu karakter sebelah kirinya itu adalah tunai, maka kita akan ngebaca tabel XLOOKUP-nya di bawah sini berdasarkan dua acuan ya, acuan kode kiri dengan acuan kode tengahnya, gitu ya, berdasarkan referensi ini. Nah, sekarang kita coba. Di ujungnya sini kita langsung 0 ya. Selain dari itu kita 0. Salah. Ini kita tutup kurung, kemudian koma, 0 ya. Oke. Testing dulu ya. Pelan-pelan. Di sini, nggak bisa. Ini harus masuk di bagian pertama kayaknya. Dia kayaknya mintanya di sini deh. Jadi jika statusnya itu kredit, maka nanti kita masukkannya di sini deh. Selain itu dia masuk di 0 ya. Nah, baru dia bisa muncul. Nah, ini dia. Oke? Kayak gitu ya. Kita coba dulu guys ya. Testing dulu apakah dia bisa juga jalan seperti yang kita gunakan. Kita testing lagi. Muncul jawabannya, kita double klik dan kita coba tes dulu ya apakah sudah benar jawabannya atau belum. Tadi kredit sudah fix ya. SB kredit itu dia 949. SB kredit 949 betul. Kemudian DP kredit 715, DP kredit 715 betul. Terus SI tunai 670. SI tunai 670 betul. Terus MJ kredit 1118. MJ kredit. Oke, betul. Lalu MP tunai 850. MP tunai oke betul 850. WJ kredit 1027. WJ oke betul. Lalu SI tunai 670. SI tunai oke betul. DJ tunai 650. DJ oke betul. DP tunai 550. DP tunai 550 betul. WB kredit 166. Oke betul. WJ kredit 1027. WJ kredit. Oke, satu lagi terakhir ya. SI tunai 670. Kita lanjut lagi guys ya ke kolom biaya kirim. Tabel acuan lagi-lagi ya. Soalnya simple banget. Ini biaya kirim kayaknya ada di tabel ini deh. Ini nih. Berarti sama rumusnya dengan yang sebelumnya, guys. Tadi kan kita udah ngerjain yang negara tujuan kan? Yang ini kan? Ya enggak? Negara tujuan tadi kita kerjakan di sini. Munculnya Belanda, kemudian di sini dia biaya kirimnya berapa gitu kan? Nah, berarti boleh nih rumusnya kita copy aja. Jadi nggak usah diulangi ya. Kita ambil aja dari sini, tinggal ganti posisi kolomnya. Posisi kolomnya di sini adalah kolom ketiga. Ganti kolom ketiga. Enter, lalu duplikasi ke bawah, ya. Nah, muncullah dia. Jawabannya 715. Coba kita cek ya. Betul nggak sih, Bapak? Kalau tujuan Belanda itu 715. Betul. Kalau tujuan apa lagi yang berikutnya? Perancis 675, Italia 678. Perancis 675, Italia 678, Jerman 725. Yeay. Lanjut berarti ya. Di potongan. Potongan itu diisi dengan ketentuan 15% dari harga produk jika tanggal kirim melebihi batas kirim. Oke, kita mulai. Masukkan rumusnya, ini sederhana aja rumusnya. If jika tanggal kirimnya, mana tanggal kirim? Tanggal kirimnya itu melebihi batas kirimnya gitu ya. Nah, ini tadi. Jika tanggal kirimnya melebihi batas kirimnya seperti yang tercantum dalam soal ini, maka
maka kita akan mengalihkan harga produk dengan 15% kan? Dengan 15% sesuai dengan petunjuk di sini. Diisi dengan ketentuan 15% dari harga produk jika tanggal kirimnya melebihi batas kirim. Selain itu, dia nggak dapat potongan atau 0. Boleh seperti itu. Ya, jadi kalau saya ulangi, jika tanggal kirimnya melebihi batas kirimnya, maka harga produknya akan dikalikan dengan 15%. Itulah potongannya. Di luar dari logika yang sudah kita buat ini ya, dia nanti bakal nggak dapat potongan atau 0 gitu ya. Enter lalu duplikasi ke bawah, maka muncul jawabannya seperti ini. Gampang. Itu kenapa jawabannya ada yang 0 ya, karena dia tidak melebihi batas kirim. Ya kan? Ini kenapa ada potongannya, karena tanggal kirimnya itu melebihi batas kirimnya. Paham? Kan petunjuknya begini kan? Nanti dia dapat potongan 15% kalau kalau tanggal kirimnya itu melebihi batas kirim. Itu kata kuncinya. Untuk kolom pajak kita coba lihat lagi petunjuknya. Diisi dengan ketentuan jika pengiriman ke negara tujuan Belanda atau Perancis dikenakan pajak 5% dari harga produk, selain itu 7%. Perhatikan, ada kata ataunya guys. Ada kata atau di sini yang disebutkan dalam soal, berarti nanti antara dua negara ini akan mendapatkan potongan pajak, bukan potongan pajak, akan dikenakan pajak ya. Nah, dikenakan pajak 5% dari harga produknya. Selain itu dia dapatnya 7%. Artinya selain dari negara Belanda dan Prancis. Berarti rumusnya adalah boleh pakai if or ya. Jadi begini rumusnya ya, sama dengan if or jika logikal pertamanya adalah negara tujuan. Jika negara tujuannya itu yang pertama adalah Belanda, atau yang kedua adalah Perancis, pakai E ya? Oh ya pakai E. Perancis balas kurung, maka apa tadi di sini? Dikenakan pajak hanya 5% dari harga produk. Berarti boleh begini, 5% dari harga produk. Tinggal kita kalikan dengan harga produk mana? Nah, ini harga produk ya. Oke. Selain itu 7%, ya udah langsung aja, 7% dari harga produk kayak tadi dikali aja, gitu ya. Jadi kalau saya baca ulang nih, ini akan mewakili petunjuk pajak yang ada di text box ini. Coba kalian baca. Jika tujuannya adalah Belanda atau tujuannya adalah Prancis, maka 5% tuh pajaknya dari harga produk. Selain itu 7% dari harga produk. Udah kewakili ya. Sudah terwakili dengan petunjuk soalnya, tinggal kita enter. Lalu kita duplikasi ke bawah. Udah beres gitu. Total harga diisi dari perhitungan harga produk dikalikan jumlah kirim dikurangi biaya-biaya, yaitu biaya kirim, potongan dan juga pajak. Oke, kita ikuti petunjuknya dulu ya. Di sini harga produk dikali sama dengan, berarti kita klik dulu harga produk ya. Harga produk dikali itu simbol bintang, jumlah kirim, kita klik jumlah kirim, terus dikurangi biaya-biaya, yaitu biaya kirim, potongan, pajak. Biaya kirim, oke. Dikurang potongan, dikurang pajak, begitu ya. Ya begitu aja, karena petunjuknya minta begitu. Jadi begini modelnya, harga produk kita kalikan dengan jumlah kirim, ya kan? Lalu nanti hasilnya dikurangi dengan biaya kirim, potongan, dan juga pajak. Enter. Lalu duplikasi ke bawah. Kenapa mahal banget ya? Harus diklasifikasi kali ya, coba ya. Oh sama aja, mau kita klasifikasi dengan tidak sama aja juga ya. Sama aja, memang begini jawabannya guys. Total harganya adalah 38 juta karena banyak gitu ya. Artinya dia dikali dengan jumlah kirimnya. Satu kali jumlah kirim saja itu udah 949.000. Nah kali 42 gitu kan, pasti banyak gitu. Nah adapun potongannya nggak seberapa sih potongannya ya. Makanya harganya ya mahal. Namanya aja kita ngambil pakaian dari luar gitu, pasti pajaknya dan juga biayanya itu mahal banget ya. Nih 38,9 juta udah benar nih.
Lanjut lagi ya. Yang ini total penjualan cuma rekap aja, jadi kita boleh pakai rumus cus. Kemudian kita indexing sebanyak berapa sel nih? 4 sel ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian rumus pertama itu adalah sum untuk total. Lalu blok ya. Tutup kurung. Salah. Tutup kurung. Lalu ini kita copy. Saya masukkan rumus kedua adalah average. Rumus ketiga adalah max. Rumus keempat adalah min. Terendah ya. Oke, selesai. Jadi dia itu menggabungkan beberapa rumus sekaligus ya. Sum, average, max, min dalam satu sel. Ini sama saja kalau misalnya kalian mau manual satu-satu juga boleh. Sama dengan sum. Kemudian ini rata-rata, average. Sama ya. Kalau ini max sama. Min juga sama. Gitu ya. Sama aja jawabannya. Mau satu-satu boleh rumusnya. Mau langsung di choose juga pakai indexing boleh. Nanti jawabannya bakal sama. Ya. Lanjut lagi di sini di rekapitulasi guys. Untuk rekapitulasi berarti maksudnya adalah kita disuruh menghitung ada berapa jumlah kirim untuk produk Spider. Karena tadi di sini kan kita sudah menampilkan jumlah kirim ya kolomnya. Berarti ini yang kita pakai nanti jumlah kirimnya. Coba kita testing ya. Kerjakan dulu jumlah kirim. Ini boleh pakai rumus SUMIF deh. SUMIF ambil range-nya adalah ini produk karena ini berkaitan dengan nama produknya. Lalu F4, kita klik nama produknya. Sum range-nya berarti yang jumlah kirim tadi. Nah, F4. Lalu pakai indeks aja deh. Sebanyak 2 ya, 2. Nanti yang di bawah sini kita langsung SUMIF juga. SUMIF. Yang kedua total harga berarti kita ngambilnya sama dari sini F4 juga. Terus kriteria juga sama. Lalu koma. Nanti ambilnya dari total harga ya di ujung berarti ya yang ini ya. F4. Lalu enter. Nah, sisanya kita duplikasi ke bawah Ctrl D. Udah benar jawabannya ya. Oke, kayak gitu aja guys. Ini kalau kalian mau screenshot juga boleh. Karena sebenarnya saya hanya sekedar menggabungkan dua rumus daripada saya harus ulangi di sebelah. Saya gabungin dalam satu tempat aja untuk bisa menampilkan dalam dua sel sekaligus ya. Jadi keuntungannya adalah kita nggak usah lagi bikin rumus di sini. Nah, dia kosong ya, nggak ada rumusnya. Kenapa? Karena ada nebeng di sini tadi. Nebeng di baris kedua ya. Oke.